He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema
Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam
Barwata Yahweh Eloheinu mena olam asakit satu bemisotai lebanim. Yishim ka Elohim ke Efraim bagaimana Yishimai kelem ke Sarah Rivka Rahel ya. Bapa kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Mate Al-Tif'i, yang artinya adalah tongkat sakti, saudara. Kita akan belajar tentang sebuah tongkat yang sakti, saudara. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kata tongkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung arti sepotong bambu, atau juga bisa kayu atau rotan dan sebagainya, yang agak panjang untuk menopang atau pegangan ketika berjalan. Nah, tongkat itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menyangga. Bisa juga tongkat itu kalau orang Jawa bilang teken. Biasanya orang-orang yang sudah usia sepuh atau usianya sudah lanjut, dia berjalan harus ada penopangnya, yaitu tongkat, saudara. Nah, bentuknya macam-macam. Tongkat itu bentuknya macam-macam. Nah, umumnya kalau orang sini biasanya tongkat itu teken itu yang kecil, yang pendek. Tapi kalau tongkat itu yang panjang, saudara, yang bentuknya bisa beraneka macam dan bisa diukir. Ada yang bisa dari besi, sekarang ini bisa dari kayu, dari bambu, bisa dari rotan dan sebagainya. Nah, yang pertama, saudara, tongkatnya panjang sebagai penyangga jalan. Jadi tongkat itu bentuknya panjang dan bisa sebagai penyangga saat untuk berjalan, artinya menopang, saudara. Tetapi ada juga tongkat yang pendek. Nah, ada tongkat yang pendek, namanya tongkat komando. Nah, itu lebih pendek dan biasanya dibawa oleh para pejabat atau petinggi. Saudara boleh lihat, kalau misalnya ada jenderal atau siapa, kayak seperti Pak Karno nih, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, dia selalu membawa tongkat, saudara. Nah, itu namanya tongkat komando, saudara. Artinya bentuknya pendek dan itu bisa dipakai, dibawa kemana-mana. Dan itu biasanya hanya orang-orang tertentu, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang bisa membawa. Ada tongkat komando, artinya komandan biasanya. Kalau di kepolisian misalnya di Kapolsek, nanti naik dari Kapolres, kemudian Kapolda dan seterusnya. Masing-masing dia punya namanya tongkat komando, dan kayunya terbuat dari kayu khusus yang dipakai untuk bisa membuat tongkat seperti itu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah, kata tongkat itu ada 166 kali kata tongkat dalam kitab suci. Ada 166 kali kata tongkat. Kemudian kita akan lihat berapa banyak sih, apa sih keajaiban tongkat itu dan atau tongkat sakti itu, saudara. Nah, kita sering mendengar ada tongkat sakti. Biasanya kalau nonton film, ada seperti film Harry Potter atau apapun, wah itu ada tongkatnya untuk sulap. Jangankan film seperti itu, film kartun Tom and Jerry saja ada yang pakai tongkat seperti itu, saudara. Kita akan lanjutkan, saudara. Yang pertama adalah tongkat Harun atau Harun, saudara. Aaron atau Harun yang menjadi ular dan memakan
tongkat ahli sihir di Mitsraim dan mendatangkan tulah di Mitsraim. Kitab Semut atau Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Ini adalah tongkatnya Harun, saudara. Harun yang juga sama dengan tongkat yang dipakai oleh Mose. Kita akan lihat dahulu di dalam kitab Semut atau Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Saya membaca, saudara menyimak dengan baik. Dan Mose serta Aaron pergi ke hadapan Farao atau Firaun, dan mereka melakukan seperti yang telah Yahwe perintahkan. Dan Aaron melemparkan tongkatnya ke hadapan Farao dan hamba-hambanya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dilempar tongkatnya Harun, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian, dan Farao memanggil orang-orang pintar dan para penyihir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Dan Farao memanggil orang-orang pintar dan para penyihir. Dan mereka, para dukun Mitsraim, melakukan demikian juga dengan mantra-mantra rahasia mereka. Nah, ternyata saudara, ini ahli-ahli sihir, dukun-dukun yang ada di Mitsraim melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Harun, saudara. Tetapi perbedaannya di sini, saudara. Lihat ayat 12. Dan mereka masing-masing melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Aaron menelan tongkat mereka, saudara. Nah, saudara yang dikasih, ini yang berbeda, saudara. Orang-orang Mitsraim itu juga bisa membuat sama persis. Tongkatnya menjadi tongkat sakti luar biasa. Saat dilemparkan pun bisa menjadi ular. Tetapi yang membedakan tongkatnya Aaron, itu ada wibawa Elohim. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih sakti. Karena saat dilemparkan tongkat-tongkatnya orang Mitsraim atau ahli-ahli sihirnya orang Mitsraim, tongkatnya yang jadi ular tadi dimakan sama tongkat atau ular yang punyanya Aaron, saudara. Ini membedakan, beda jauh. Segala sesuatu apapun yang ada di tangan saudara, kalau saudara ada urapan dari Ruach HaKodes, ada urapan Bapa Yahweh, maka menjadi satu keajaiban yang luar biasa. Amin. Bukan hanya tongkat, saudara. Rabi Saul atau Rasul Paulus, sapu tangannya saja yang sering dipakai buat menyeka atau melap keringatnya, itu buat naruh di tempat orang sakit, orangnya bisa sembuh. Bukan berarti karena sapu tangannya hebat, tetapi wibawa Elohim, kuasa Elohim menyertai orang-orang yang dikasihinya. Amin. Dan itu seizin Elohim, seizin Bapa Yahweh, saudara. Ini yang pertama, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat yang kedua. Yang kedua adalah tongkatnya Mose. Tongkat Mose juga berubah menjadi ular. Sama seperti yang Aaron tadi lempar. Tapi saudara perhatikan, tongkat Mose ini juga bisa berubah menjadi ular. Keluaran atau Semut pasal 4. Kita lihat pasal 4, saudara. Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga dan 4. Perhatikan. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Ini dari ayat yang kedua saya baca ini. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Mose pun melemparkannya ke tanah. Dan tongkat itu menjadi ular. Dan Mose lari meninggalkannya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose, ulurkanlah tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh Aaron. Tetapi ini yang dijadikan, kenapa tongkat Mose menjadi ular? Ini untuk meyakinkan Mose bahwa Mose itu memang diutus Yahweh dengan diperlengkapi, saudara. Amin. Orang yang diutus Tuhan, orang yang mau melayani Bapa Yahweh pasti diperlengkapi, saudara. Jadi saudara nggak perlu takut apa yang saudara akan bawa, apa yang saudara akan lakukan. Kemudian tongkatnya
Mose bisa membelah laut Suf. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Semut atau Keluaran pasal 14. Kita lihat saudara, Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. Ayat yang ke-16. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu, dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Nah, yang kedua, tongkat Mose itu bisa membelah laut. Luar biasa saudara. Sehingga sangat orang, wah luar biasa. Yang hebat itu bukan karena tongkatnya saudara, tetapi perintah Yahweh yang berkuasa, yang dilakukan dengan taat, mengandung kuasa yang dahsyat. Amin. Kira-kira seandainya Mose nggak bawa tongkat tetapi bilang Bapak Yahweh, hai Mose, acungkan lenganmu atau telunjuk jarimu ke laut, belahlah laut, bisa nggak saudara? Pasti bisa saudara. Tetapi apa yang ada di tangan, artinya apa yang kita miliki, lakukan untuk melayani Bapak Yahweh, untuk pekerjaan Tuhan. Saya pinter main gitar, ya saya lakukan untuk memain musik, untuk melayani Bapak Yahweh. Saya bisa main keyboard, ya saya gunakan untuk melayani Bapak Yahweh. Amin. Saya bisa melakukan hal apapun yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Kemudian saudara, yang ketiga, naik dulu ya. Yang ketiga, dengan mengacungkan tongkat ke langit, ke Samayim, dan Yahweh menurunkan guntur hujan es dan api ke bumi. Nah, kalau ini terjadi di dunia zaman sekarang, wah ini saya yakin orang akan ramai berdatangan saudara. Pasti bukan karena kagum atau penasaran, tapi pengen minta bantuan, dan nanti saudara akan menjadi rebutan yang luar biasa itu tongkat saudara. Pasti akan seperti itu saudara. Saudara ingat beberapa kali, kalau saudara yang sekolah pelajaran sejarah, yang sekolah dan ada pelajaran sejarah, saudara akan tahu ternyata banyak pusaka-pusaka zaman dulu yang diperebutkan dalam kisahnya saudara. Kenapa? Karena mengandung, misalnya contohnya zaman kerajaan Tumapel atau Singosari, zaman siapa? Kenaro. Wah, kerisnya jadi rebutan, turun-temurun. Kemudian belum lagi tepat lagi pusaka mana, pasti begitu saudara. Nah, seandainya ini terjadi, tongkatnya Mose ini ada saudara, itu dahsyat luar biasa saudara. Bahkan kalau saudara tahu, bukan hanya tongkat. Kenapa Nimrod itu menjadi orang yang berkuasa luar biasa saudara, menjadi orang yang hebat? Karena dia memakai baju yang pernah dipakai oleh Adam waktu Adam itu telanjang saudara. Dan itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Itu tertulis dalam kitab Sefer Hayasa. Tapi toh akhirnya Nimrod mati dan dibunuh oleh Esau saudara. Makanya orang yang membawa sesuatu yang Tuhan kerjakan, pasti ada wibawa Elohim yang luar biasa. Amin. Kita lihat ayatnya saudara. Di dalam kitab Semut Keluaran 9 ayat 23, di situ dikatakan wayet Mose et Matehu al-Hasyamayim wa Yahweh Natan kholat ufarat wa tikhala es atsah wa yamter Yahweh barat al-eret Mitzrayim. Lalu Mose mengacungkan tongkatnya ke langit, Matehu al-Hasyamayim, dan Yahweh menurunkan guntur dan hujan es. Ada kata di sini, ada hujan es dan api. Kalau es ini dalam bahasa Ibrani justru malah api. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Yahweh menurunkan hujan es di tanah Mitzrayim. Bayangkan kalau itu seandainya terjadi di dunia sekarang, orang ngacungkan tongkatnya terus kilatnya menyambar-nyambar, apa enggak hebat saudara? Orang pasti akan kagum saudara. Beberapa waktu yang lalu ada lomba di sirkuit, ada pamujan wis heboh, apalagi kalau ada tongkat saudara. Coba saudara bayangkan kalau seandainya saya bawa tongkat, tahu-tahu ada acara, wah mesti terus terkenal, hebat saudara. Padahal sebenarnya dalam situasi seperti ini yang hebat bukan karena tongkatnya atau apa, tapi karena kuasa Aba Yahweh Elohim. Amin. Yang ada siapapun, Tuhan bisa pakai siapapun.
mau anak kecil kayak orang tua siapapun, selama dia taat dan setia luar biasa, maka Bapa Yahweh pakai dia dengan dahsyat. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita lanjutkan ya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini ya, yang ketiga adalah tongkatnya Samgar. Tongkatnya Samgar ini dengan tongkat penghalau lembu menewaskan orang Filistin 600 orang. Dia adalah salah satu hakim yang memimpin Israel. Tapi dengan tongkatnya saudara, dia bisa menghalau orang Filistin, membunuh orang Filistin, mengalahkan orang Filistin sampai 600 orang. Sehebat apapun orang, gak mungkin kalau dia gak punya kekuatannya Elohim. Amin. Karena saya bilang begini saudara, saya selalu ajarkan gini, orang kalau perang nih, orang membawa senjata nih, misalnya kalau senjata otomatis atau senapan otomatis saudara. Kalau otomatis itu pelurunya ada 100, terus nggak meleset, kira-kira bisa membunuh berapa orang? Ya 100 orang, betul nggak? Artinya kalau 100 peluru saudara, itu kalau pakai peluru saudara. Lah kalau orang main berantem saudara, sehebat apapun kekuatannya fisiknya seberapa, satu orang bisa mengalahkan 10 saja wis hebat. Kecuali di film loh ya. Kalau film satu orang mengalahkan 1000 ya bisa saudara. Saudara yang dikasih sehebat apapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dulu saya ingat waktu saya diceritain sama Mas Atin saudara. Mas Atin yang pernah kesini, yang main film Wiro Sableng itu, dia bilang apa? Saya pernah dikeroyok itu orang. Wah, beberapa orang, mungkin ada hampir 10 orang. Dia menang saudara. Tapi kalau seandainya diteruski, ya kalah, namanya 10 orang. Sekuat apapun saudara orang, sampai dia tunjukin jarinya ini bengkok karena patah. Sampai dikatakan kalau nggak ada gabungan operasi gabungan tentara, mungkin dia juga kalah saudara. Karena dikeroyok. Orang mungkin 1 orang, 2 orang kuat ngalahin, tapi 10 orang, 100 orang, 20 orang saja saudara. Kita habis tenaga, ini masih baru tenaganya, ya nggak saudara? Pasti nggak kuat. Tetapi karena ada kekuatannya Elohim, hanya dengan tongkat penghalau lembu saudara, Samgar bisa mengalahkan 600 orang. Bukan hanya Samgar saudara, Simpson hanya dengan rahang keledai, dia bisa mengalahkan sampai 3.000 orang Filistin. 1.000 orang Filistin saudara. Bayangkan, ini jauh lebih lagi, 1.000 orang Filistin kalah oleh Simpson hanya dengan rahang keledai. Kalau ini dengan tongkat. Kenapa kok bisa mengalahkan? Karena di dalam dirinya ada kuasa Bapa Yahweh Elohim. Amin. Ada orang yang memiliki kekuatan fisik karena Tuhan. Makanya kalau ada orang yang memiliki kekuatan fisik yang Tuhan berikan, apapun yang dia lakukan pasti luar biasa saudara. Kenapa? Karena fisiknya luar biasa. Tongkat Samgar. Kita lihat ya saudara. Nih, Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Wa akhare Yahya Samgar ben anak wayak et Filistin ses meot is malamat bahabakar wa yosa gamhu et Israel. Dan sesudah dia bangkitlah Samgar anak-anak, ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Demikianlah dia juga membebaskan orang Israel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Samgar juga sama, memiliki kekuatan yang begitu dahsyat luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita lanjutkan saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Kenapa bisa seperti itu saudara? Kita lanjutkan. Yang keempat, tongkat emas Ahasiveros. Tongkat emas Ahasiveros, jika ada orang yang menghadap raja dan raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan tetap hidup. Ini bukan karena tongkatnya itu ada wibawanya Elohim, bukan. Tetapi ini menjadi satu aturan di dalam kerajaan Persia waktu orang-orang Israel dalam pembuangan di Persia saudara. Sehingga siapapun, mau itu ratu kayak mau siapapun yang menghadap raja, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu pasti dihukum mati. Kenapa? Karena ini tamu tak diundang saudara. Artinya dia menghadap raja tanpa diundang raja, pasti mati saudara. Sehingga saudara,
ini adalah satu tekad yang dilakukan oleh Esther atau Hadasa. Saya akan menghadap apapun resikonya. Kenapa saudara? Karena dia akan menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari pembantaian Haman. Makanya dikatakan apa saudara? Yang ajaib apakah tongkat saktinya punyanya si Ahasveros? Bukan saudara. Tetapi kuasa Bapa Yahweh yang bisa menundukkannya luar biasa. Kenapa? Karena Esther atau Hadasa berani bayar harga. Dia pemimpin yang hebat bagi saya saudara. Waktu Mordekai apa yang harus kami lakukan? Sedangkan Haman sudah siap-siap untuk membantai seluruh orang-orang Yahudi. Dan Esther mengatakan apa saudara? Suruhlah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi berpuasa. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Aku pun dan para pelayanku akan melakukan hal yang sama. Nah, banyak orang yang mau melakukan, mau memerintah, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Kehadirat Yahweh, jangan lupa ya, besok kita puasa Yom Kippur 25 jam. Cuman jangan harap saya, karena saya ada mah, jadi saya nggak ikut puasa ya. Ini saya nyuruh tapi nggak melakukan, saudara. Nah, banyak orang yang seperti itu, saudara. Ngajarin orang, ayo saudara harus jujur, saudara harus begini. Tapi dianya sendiri tidak jujur. Esther tidak, saudara. Esther melakukan hal yang luar biasa. Suruhlah seluruh orang Yahudi itu berpuasa 3 hari 3 malam. Makanya ada istilah kalau di dalam kita itu puasa Esther. Berarti kalau puasa Esther berarti puasa yang tidak makan minum 3 hari 3 malam. Aku pun dan para dayangku atau pelayanku juga akan melakukan yang sama. Berani nggak kita melakukan hal yang seperti itu? Saudara, kalau orang yang pernah di sini ada nggak yang pernah puasa Esther 3 hari 3 malam? Siapa? 1, 2. Ya, saya pernah ngalamin. Yang paling berat itu kalau puasa 3 hari 3 malam nih, nggak tahu nih. Satu dengan yang lain sama nggak? Kalau saya itu hari kedua, hari ketiga itu kecil, wis biasa sudah. Tapi hari kedua beratnya luar biasa. Yang tidak tahan itu bukan masalah makan, haus, rasanya tenggorokan panas, kering, pengen minum. Tapi itu ujian, saudara. Berani nggak kita melakukan gitu, saudara? Nah, Esther berani melakukannya, saudara. Coba kalau saya bilang, ayo saudara yang kasih Tuhan besok kita puasa ya. Tapi jangan saya soalnya nggak kuat. Itu nyuruh tapi nggak bisa, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara dikasih Tuhan besok kita jalan santai, ya. Saudara dikasih kita jalan santai dari sini turun sampai Babungan, Salaran naik seluruh Yahweh jalan. Begitu sudah siap-siap. Tapi saya naik motor yo, kaki saya lagi pegel. Itu sebenarnya jargoni ngajarin toh, tapi nggak pernah mau melakoni, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh harusnya kita mau melakukannya, saudara. Kita mau terjun, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, Esther mau melakukannya. Dia katakan, dan aku akan menghadap raja. Dan apapun yang terjadi itu yang akan terjadi, saudara. Kalau raja itu mengulurkan tongkat emasnya, maka aku tetap hidup dan pasti menyelamatkan seluruh Israel. Dan apa yang terjadi saat Esther itu menghadap raja, maka raja mengulurkan tongkat emasnya dan Esther tetap hidup. Yang membuat hebat apakah karena Esthernya yang cantik dan dia permaisurinya raja? Bukan. Tetapi kuasa doa dan puasa itu bisa menembus segala sesuatu. Amin. Bisa menembus segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Amin. Makanya berapa banyak orang yang dalam pergumulan yang kuat, kalau dia mau melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh, pasti keajaiban terjadi, saudara. Saya satu kesaksian, saya ingat waktu di tempat ini dulu 2014 kita harus bayar tempat ini, saudara. Saya doa puasa sampai benar-benar saya bernasar, saya nggak akan istilahnya tetap puasa, tapi bukan puasa Esther, tetap makan juga, tapi saya puasa sampai ini masalah ini selesai, saudara. Dan ternyata sekalipun waktunya cuma 2 minggu, Bapak Yahweh kasih terobosan yang luar biasa. Amin. Yang puasa bukan hanya saya, tetapi saudara semua yang mendukung. Amin. Nah, ternyata doa puasa keseharian itu membawa terobosan yang luar biasa. Amin, saudara. Kalau kita mau lakukan, nah kalau ini tidak ada paksaan orang, wah Pak saya nggak kuat puasa, enggak. Itu kembali ke hati kita masing-masing. Kalau memang nggak kuat ya nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau saya yang nyuruh tapi saya tenang-tenang saja, saudara. Saudara, dulu saya
Waktu kerja itu saya rajin doa puasa saudara. Dan ujiannya nggak gampang waktu saya doa puasa. Dulu waktu saya kerja di kantor itu setiap hari Senin, Kamis, Sabtu itu saya selalu puasa saudara. Senin, Kamis, Sabtu itu selalu puasa. Padahal kerjaan saya itu dari Depok ke Cikarang itu jaraknya jauh. Saya puasa biasa saja, wis biasa saudara puasa. Dan nanti kalau di kantor, nih direktur yang sama saya, Pak Direkturnya namanya Pak Gagat itu, temenin saya makan nanti di kantin. Padahal dia tahu kalau saya puasa, nggak apa-apa temenin. Nanti kalau di depan saya begini, aduh makanannya enak banget, apalagi kalau dia bawa plastik, bawa abon itu dia bilang, nih abonnya enak. Tapi kalau orang sudah komitmen, lambuk dipameri apapun, ya tidak tergoda saudara. Makanya kalau kita lagi punya sesuatu, mau digoda apapun, ya jangan tergoda, amin. Makanya aneh kalau kita yang puasa tapi orang yang disuruh nutup, lucu. Sing poso sopo, nah saya malah kalau saya puasa taruh makanan sing paling enak di depan. Kalau orang yang komitmen dia tidak akan pernah tergoda, amin. Saudara yang dikasih, kenapa bisa seperti itu saudara? Karena itu dia memiliki hubungan yang intim dengan Elohim, amin. Karena saya kalau kerja dulu, kalau pulang jam 5 sampai rumah bisa jam 9, karena masih macet, perjalanan itu bisa 3-4 jam saudara. Nah ini sama dengan ini. Makanya sudah tongkat emas Ahasveros, jika ada orang yang menghadap raja dan raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan tetap hidup. Artinya apa saudara? Tanpa seizin Ahasveros orang bisa mati di tangannya. Tetapi karena kuasa doa, wibawa Elohim ada dalam diri Hadasa atau Esther, maka semuanya menjadi luluh. Jadi saudara kalau yang punya pergumulan, lakukan doa puasa, pasti semuanya akan tembus dengan luar biasa, amin. Karena Bapak Yahweh itu pasti tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kita lihat ayatnya saudara. Ya, kitab Esther 5 ayat 22. Wa yehi kirot hamelek et Esther hamaliha omedet behatser nasah ken beenai wa yoset hamelek li Esther et sarfit sahaf asar beyadu wa tikraf Esther wa tiga beros sarfit. Dan terjadilah saat raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, Esther membangkitkan perkenanannya dan raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya kepada Esther. Maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Artinya dia berkenan. Bisa nggak kita berkenan? Saya seringkali kalau ada orang, Pak saya punya pergumulan yang berat, saya punya masalah dengan si A, si B, atau dengan pengusaha itu, dengan orang itu, dengan itu, doain. Nanti akan berubah sendiri. Tuhan yang menjamah. Ini orang gualai pol kerasnya luar biasa, tetapi begitu saya datang kok lembutnya luar biasa saudara. Kenapa bisa seperti itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Karena yang bisa menjamah hati seseorang itu Ruh Kudus, amin. Tapi kalau kita membawanya dengan hati yang tidak lembut, tidak itu, ya pasti terjadi sesuatu yang besar juga. Tetapi Tuhan bisa merubah hati seseorang itu dengan luar biasa kalau kita mau taat dan setia kepada Bapak Yahweh, amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak yang perhatikan, dan dikatakan di sini, dan raja mengulurkan tongkat emas di tangannya kepada Esther, maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah kalau saya berpikir jelas ini pasti bukan tongkat seperti yang Mose itu menyangga. Istilahnya seperti tongkat komando. Kalau yang digambar tadi seperti ini saudara, gambarannya pasti seperti ini dong saudara. Nah gambarnya mesti tongkatnya ya pendek gini, nggak ada tongkatnya panjang. Sini. Nah kalau tongkatnya panjang gini, ini tongkat ginyum mercon. Nah itu tongkatnya panjang mesti kan gitu. Nggak ada tongkat mercon ginyum mercon, tongkatnya pendek. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang keempat. Kita lihat saudara ya, seterusnya. Tongkat sakti adalah tongkat Elohim, yang yakni tongkat kebenaran dan tongkat kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang Yahudi, orang Israel, itu ada namanya, ini alat untuk membaca Torah. Biasanya orang alat membaca Torah ini ada yang terbuat dari perak, ada juga yang ininya biasa tetapi ujungnya ini emas. Kenapa ke ujungnya emas? Sampai dia sangat menghormati Bapak Yahweh. Jadi kalau dia masih membaca nih, misalnya gini,
Ra'ef, Hu, Hadafar, Asidafarti, El. Begitu sampai nama Yahweh, ini akan menyentuh nama Yahweh itu dengan ujungnya yang berkepala emas. Itu saking penghormatannya luar biasa, saudara. Makanya dibuat seperti ini saat baca. Makanya ada, ini buat apa ya? Kalau baca Torah itu orang kan misalnya gulungan Torah, dia membaca seperti biasanya kalau pas bar mitzvah atau orang yang akil balik kan harus membaca. Nah itu membacanya pasti pakai itu. Nggak cuma dituding pakai jempol, tidak. Dia akan membaca seperti itu. Nah sama dengan kalau kita membaca yang seperti ini. Dan nanti begitu sampai kepada nama Yahweh, ini akan tersentuh itu, dia akan merasa sangat menghormati Bapak Yahweh itu luar biasa. Nggak sama sekali sekarang ini orang menulis nama Yahweh luar biasa bagus, tapi isinya cuma ribut terus, debat terus, tapi menyampaikan nama Bapak Yahweh. Kalau orang menghargai, menghormati nama Yahweh, pasti dia akan sangat menguduskannya dengan luar biasa. Amin. Bahkan hati dan mulutnya itu akan terjaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ayat yang terakhir demikian, saudara. Kita akan baca ya. Ifrim atau Ibrani 1 ayat 8. Al-Haben, Omer Kis'aka Elohim, Olam, et Sefet, Misor Sefet, Malkuteka. Namun kepada sang putra, tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya, tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau memiliki tongkat sakti adalah tongkat kebenaran, yaitu dapat Elohim. Amin. Yang bisa membawa kita, menuntun kita keluar dari segala pergumulan kita, menuntun kita menuju kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kita lihat sedikit mundur di kitab Mazmur atau Tehillim pasal yang ke-23. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-3 dan 4. Perhatikan baik-baik ayat 3 dan 4 ya. Sorry, ayat yang ke-4, kita baca yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Orang yang selalu bersama dengan Bapak Yahweh harusnya tidak ada ketakutan, saudara. Makanya kemarin saya ngobrol sama Mas Slamet waktu kemarin, ya waktu ngobrol sama Mas Slamet pulang dari piknik rafting di mana? Nelo Magelang, saya bilang gitu, wah Pak, itu kali ini banjir Bantul terus Pak, wah ngeri. Untung di sana nggak hujan, nah soal hujan kan banjir, berarti ya udah mati ya. Akhirnya ternyata orang yang takut mati juga gitu, saudara. Yang saya garis bawahi banyak orang yang seperti itu. Itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dikatakan sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa kok nggak takut? Kalau kita sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Bapak Yahweh, saudara, kita tidak takut itu kenapa? Karena Bapak Yahweh selalu beserta kita. Amin. Saudara, coba kalau nggak saya yakin malam nih di sini misalnya kayak Bayu atau Asira, tinggal aja lampunya mati gelap, mesti takutnya luar biasa dia, mesti nangis, nggak mungkin nggak nangis. Apalagi dilepas di sendiri di mana di kebun nangis, mesti nangis saudara. Tetapi kalau dia sekalipun gelap tapi dia digendong bapaknya, tenang nggak saudara? Mesti tenang. Kenapa? Karena dia tahu ada bapaknya yang melindungi dia. Sama dengan saya dan saudara. Dalam lembah kekelaman apapun, dalam lembah bayang-bayang maut, artinya bayang-bayang maut itu ya ujung tanduk yang begitu bahaya saudara. Kita tidak takut. Kenapa saudara? Karena Engkau besertaku, karena Bapak Yahweh selalu menyertai kita. Dan dikatakan gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Saya selalu ajarkan gadamu itu, namanya gada itu kan untuk memukul. Artinya kuasa, kita punya kuasa untuk mengatakannya. Kuasa perkataan itu penting bagi kita, amin. Aku dalam permasalahan ini, aku lagi, wah ekonomi saya terpuruk, kayak ekonomi saya pasti bangkit bersama dengan Bapak Yahweh, amin. Saya sakit Tuhan, saya pasti sembuh bersama dengan Engkau, amin. Nah itu sesuatu hal yang keajaiban terjadi. Dan tongkatmu, nah tongkat itu dipakai untuk kita berjalan. Makanya tongkat itu sebagai penyangga untuk kita berjalan. Tongkat itu yang menuntun kita menuju jalan keluar dari lembah bayang-bayang maut itu, saudara. Bisa gak kita membawa tongkat itu keluar dari lembah bayang-bayang maut?
Dan dikatakan, dan keduanya menghibur aku. Kenapa menghibur aku? Karena ada Tuhan. Gak ada orang tua udah gini, nyoh ben kapok men wedi nyoh tak tinggal, gak mungkin. Wis jangan takut, aja wedi ya. Jangan takut ya, tenang, bapak ning kene, ora usah wedi. Betul gak? Saudara, gak mungkin. Ayo kalau gak percaya Lestari mlaku kok ngeluh ning kali tengah. Wah, kebetulan gak naik motor mlaku nih. Ono kenan mlaku dhewe, wani lagi jalan nih. Terus lewat tikungan langsung, kapok kowe wedi to, ayo tak tinggal melayu. Mesti teriak-teriak anaknya, betul gak? Wah, tuh tinggal melayu ngumpet sisan. Mesti nangis si Fani. Tapi begitu dia jalan, Pak, takut. Enggak, jangan takut, ada bapak nih. Ada bapak, enggak usah takut. Apalagi terus digendong, takut gak kira-kira? Saya yakin enggak. Sama dengan saya dan saudara, dalam pergumulan permasalahan apapun, selama kita dalam gendongan Bapa Yahweh, gendongan Elohim, pasti kita tidak mengalami ketakutan. Amin. Karena sampai memutih rambutmu, aku tetap Elohim, dan aku akan menggendongmu. Amin. Jadi kita nggak perlu takut lagi, sudah dikasih oleh Bapa Yahweh. Sekali lagi, namun kepada Sang Putra tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya. Dan itu pasti. Dan itu apa tongkat apa? Tongkat kebenaran. Kebenaran daftar Elohim tidak bisa dipungkiri. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Ini sama gambarnya yang satu juga. Makanya orang membaca Torah pasti begitu, saudara. Ya kalau saudara baca bahasa Indonesia ya nggak perlu, ya nggak. Membaca bahasa Indonesia harus Belanda, kalau saudara. Nah kalau membaca Torah pakai itu jauh luar biasa. Ya kita baca bersama-sama, yuk. Sudah siap? 1, 2, 3. Selalu pegang tongkat kebenaran, yaitu daftar Elohim sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan bersama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita angkat pujian Kiko Ahav Elohim Eta Olam. Lama habis